Teman-temanku yang saya banggakan dan saya muliakan, pada malam hari ini kita sejenak ada waktu bahwa kita akan mengungkap tentang yaitu ilmu para leluhur kita, yaitu di zaman Majapahit, bahwa di situ dari nenek moyang kita atau mbah saya mengatakan bahwa ada 3 kalimat Jawa, Jawi, dan Kejawen. Jawa artinya merupakan pulau yang berjajaran, atau bisa kita sebut bahasa halusnya atau bahasa batinnya yaitu Jawa artinya meneh, artinya bahwa para nenek moyang memang mereka bersekolah atau mempelajari tentang budi luhur atau dipelajari dengan budi pekerti yang sangat sempurna sekali. Kemudian Jawi adalah Jawi Wetan, artinya dari Pulau Jawa terpisah menjadi Jawa Barat dan Jawa Timur, sehingga kita sebut sebagai Jawa Wetan. Kemudian Kejawen adalah orang-orang Jawa murni di zaman era Majapahit, maka mereka mempelajari ilmu yang diciptakan daripada nenek moyang kita yang kita sebut dengan ilmu Kejawen atau ilmu Jawa Wetan. Artinya Jawa Wetan bisa kita tunjuk atau Jawa Wetan bisa kita perlihatkan, yang artinya adalah di era kerajaan Majapahit, karena Majapahit terletak di daerah Mojokerto, artinya merupakan kepulauan yang ada di Jawa sebelah timur. Sehingga saya ulangi lagi bahwa 3 kalimat yaitu Jawa, Jawi, Kejawen. Jawa artinya meneh, Jawi artinya Jawa Wetan, Kejawen adalah ilmu-ilmu para Jawa Wetan yang dipelajari di era zaman Majapahit. Maka kita di sini hanya ingin mengungkap sejarah dan aset-aset yang dimiliki daripada nenek moyang kita. Mari kita saksikan dengan video-video yang kami sajikan. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya, karena kita hanya ingin melestarikan daripada aset daripada pribumi atau aset daripada orang-orang Jawa atau orang-orang Nusantara. Terima kasih. Ilmu dasar leluhur atau nenek moyang. Ilmu Jawa Majapahitan atau bisa kita sebut ilmu Jawa Wetan sangat membutuhkan laku atau syarat dengan keprihatinan yang berat. Di samping mengandalkan ilmu batin atau rohani, nenek moyang juga mempercayai tindakan prihatin laku. Artinya prihatin laku adalah menjalankan tindakan tapa raga, rasa, cipta, dan karsa. Tapa rasa, cipta, kalbu, dan karsa sangat berkaitan dengan kepentingan tapa raga atau bisa kita sebut tapa siksa raga. Laku, tapa rasa, kalbu, dan cipta yang akhirnya menguak perabot-perabot dan fungsi guna dalam bentuk rohani yang menyambungkan di antara rohani dengan sang pencipta alam. Dalam pengetahuan, bagian-bagian rohani sangat penting sekali dalam pengabdian untuk ketakwaan, untuk fokus sembung kepada Tuhannya. Nenek moyang yang hidup berpuluh-puluh abad ternyata sudah membongkar dan mempelajari siapa dan apa jasmani itu, dan siapa serta apa rohani, sehingga tuntunan dan ilmu para leluhur hingga sekarang masih dipelajari para terah keturunannya hingga turun-maturun. Karena kita tahu bahwa banyak para leluhur yang memiliki kapasitas yang kelas tinggi, baik kesaktian, penerawangan, penyembahan, atau ketakwaan, yang betul-betul tulus, ikhlas, sabar, terima, jujur, dan tabah untuk menghadapi cobaan dan godaan, sehingga hasil dari penghayatan serta penyembahan kepada sang pencipta benar-benar lurus dan tulen atau lugu. Namun di dalam zaman dan kebutuhan dunia tentu tidak semua berlintas ke jalan Panembah. Namun nenek moyang kita juga banyak yang mengejar kedudukan, jabatan, percintaan, ketenaran, kepamer-pameran, atau kesaktian, sehingga tentu ragam dan berwarna akan membentuk tindakan kesucian dan kemurkaan, kebaikan atau kejahatan. Namun di celah itu tentu ada manusia yang tidak menginginkan duniawi, melainkan mereka memburu kepangeranan yang mutlak, hanya bersembah yang sejatinya disembah, yakni Sang Maha Pencipta. Sehingga kehidupan orang dulu pun mirip-mirip dengan kehidupan orang yang sekarang, yaitu ada kebaikan dan kemurkaan, yang mana semua itu perjalanan kehidupan di jagat raya ini. Dalam pencarian ilmu yang sejati, para nenek moyang sangat mengutamakan laku-laku yang ekstrim atau berat yang ditempuh. Cara-cara bagi nenek moyang Nusantara, utamanya Jawa Majapahitan, bila kita pikir seperti aneh-aneh dan tidak masuk akal, seperti laku atau tindakan tapa brata, tapa kambang, tapa bisu, tapa nyantuko, tapa ngalong, tapa bisu, tapa ngadeg biasanya di bawah pisang raja, tapa pendem, tapa ngintir, tapa turu, tapa ngerame, dan masih banyak lagi. Bila kita pelajari secara luas dan jelimet bahwa laku-laku dari para nenek moyang kita berada di alam semesta raya, semua tapa brata itu bertempat di area alam semesta atau bisa kita sebut topo ngalam. Topo ngalam atau tirakat ngeloro adalah tapa atau laku yang menikmati panorama alam semesta yang tentu di atas bumi di bawah langit. Memang dalam menyatukan jiwa, raga, sukma, dan rasa sangat mudah didapatkan apabila kita berdampingan dengan alam semesta, misalkan bentuk gunung, lautan, hutan, jurang, terbes, dan lain-lain. Dengan merasakan penciptaan Tuhan, tentu manusia akan mengagumi dan menyukuri bentuk
alam semesta ini. Dalam prosesi manunggaling kaula lan Gusti, benar-benar seperti merasuk ke jiwa apabila berada di alam semesta. Ternyata banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang berhasil memiliki keampuhan atau kelebihan, bahkan anugerah yang didapat saat sembung kepada Tuhan di alam semesta raya. Ada pula orang yang tanpa guru, yang hanya tekun bersemedi tanpa arahan, mereka mendapatkan petunjuk-petunjuk suci yang akhirnya memiliki ketajaman batin kelas tinggi. Itulah kuasa Tuhan ciptaan alam semesta raya yang memiliki kekuatan misteri yang sulit kita telusuri. Kita bisa renungkan sejenak. Dengan alam itulah kita bisa hidup, baik dari angin, air, tanah, tumbuhan, api, dan lain-lain, yang ternyata manusia diuntungkan. Intinya, begitu dahsyat kekuatan alam bagi kehidupan kita. Maka kita percaya, siapa yang dekat dan menggunakan alam semesta ini, maka manusia itulah yang akan beruntung. Karena alam semesta ciptaan Tuhan sebagai media kehidupan jiwa dan raga. Hampir semua para petinggi ilmu pernah melintasi ke alam semesta raya ini. Karena manusia dengan keagungan Tuhan yang bisa kita rasakan di setiap saatnya. Cinta alam semesta seperti halnya kita mencintai Tuhannya, karena alam semesta itu perabot untuk kehidupan kita. Demikian teman-teman wacana kita pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Saya Lulu Retna, admin dari Mbah Kendil Jopo Montro serta Mbah Kendil Jopo Montro mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di video kami yang selanjutnya.